Alhamu al-mautu, ipar itu adalah kematian. Nah, itu banyak, karena banyak orang yang kaipar mah asa ada si AI. Bagaimana ya Rasulullah, ini mah kan lain sasaha, iya pan ima ipar. Nabi malah mengatakan alhamu al-mautu. Justru itu yang sangat berbahaya. Masuk ke rumah batur teh curiga ada taman dulurna. Ibnu Daqiqil Id berkata, sebagian para ahli fikih telah membagi nikah kepada 5 hukum. 1, ayan wajib, yaitu bagi orang yang takut dosa karena berzina dan telah mampu untuk nikah dan ia tidak mungkin menjadikan gundik. Ini adalah pendapat sebagian dari ulama Malikiyah, itu hukumnya wajib. Ari haram non haram terhadap orang yang menelantarkan istri kurung pasangannya dalam setubuh dan nikah dan tidak ada kemampuan atasnya. Kemampuan setubuh teu kuat, harta oge teu gaduh. Ya, kumata nikahna haram cenah gitu. Karena kalaupun dia lakukan, dia akan menelantarkan istrinya. 2, karohah, seperti orang yang telah diterangkan di atas di nomor 2, tetapi tidak memadorotkan istrinya kurung pasangannya. Tapi aya isi nu teu narima mah ngawis teu naon lah kan gitu. Ya, tapi dia segala tidak mampu, itu hukumnya katanya makruh. 4, istibab bila dengan pernikahan tersebut mewujudkan makna yang dimaksud berupa mengalahkan syahwat, menahan diri dan memelihara faraj atau kemaluan dan lain-lain, itu istibab. Kalau ibahah pada yang tidak ada segala pendorong dan segala penghalang. Pendorong daya, penghalang daya, ibahah. Jadi ada beberapa hukum, ini juga produk dari ya para ulama tentang kaitan pernikahan. Berarti melihat kondisi si laki-laki itu tentang maslahat dan mafsadat pada intinya kadinya lupatna. Tapi dalam hadis itu dengan pernikahan ada manfaat. 1, agodu lil basar. Tahun senagodu lebih menundukkan pandangannya. Kalimat agodu kan Nabi pernah menyatakan dalam hadisnya, kalau kamu melihat seorang perempuan itu dilihat dari mana ge, fi surati syaitan kan, dalam apa, hiasan setan. Kalau kalian melihat perempuan ada perasaan hati, pulanglah temui istrimu. Itu karena kalau sudah menemui dalam tanda kutip, hilanglah apa yang bergejolak di jiwanya itu. Jadi Nabi menganjurkan untuk kalau kalian melihat perempuan ada rasa dalam hati, pulang. Jadi bab tuturkeun balik. Gitu. Ya hadis ke sahabu, ke bapak, ke ibu. Ke ibu ge sarua. Naon cenah Ustaz saruana? Mun urang kudu siap ngayogikeun. Kalimat agodu dengan huruf gin dan huruf dod ya. Yang bersatu kurung bertasdid seperti goddo ya, itu torbahu ya guddu godon, menundukkan ujung matanya adalah menahannya dan mencegahnya dari sesuatu yang tidak halal dilihatnya. Dengan hadis di atas menunjukkan bahwa menundukkan pandangan hukumnya wajib seperti dalam firman-Nya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya. Maka dengan menikah itu diantara hikmahnya adalah bisa menahan pandangannya. Dan berarti kaum perempuan, ibu-ibu diantaranya akan membantu kelemahan suami. Diantaranya kata Ibnu Hajar, laki-laki itu emang kuat tapi dia punya kelemahan, lemah dalam menahan. Makanya tidak boleh ada seorang istri yang menolak ajakan suaminya, dia akan dilaknat. Sampai kapan dilaknatnya? Dalam hadisnya sampai subuh, tapi dalam keterangan lain sampai suami ridho kembali kepada istrinya. Akhsanu lil farji, lebih memelihara kemaluan, seperti hasonal makan, hasonatan, menjaga tempat itu. Hason itu menjaga, yang yaitu bermakna mana'a, melindungi atau mencegah. Maka ialah yang melindunginya seperti ahsana zaujur rajula, perkawinan itu telah membentengi laki-laki kurung suami itu. Bermakna asomahu, melindunginya atau menjaganya.
Maka banyak tindakan preventif dalam Islam untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk ke bab ipar, kan? Ada khusus bab ipar. Alhamu al-mautu, ipar itu adalah kematian. Nah, itu banyak. Karena banyak orang yang ka ipar mah asa ada si AA ieu. Padahal kan dia AA teh kange suami dari kakaknya. Bagi dirinya masih orang asing gitu. Itu banyak yang lepas kendali dan dia terlalu bebas sehingga banyak kejadian. Nah, makanya Nabi pernah menyatakan, bagaimana ya Rasulullah, ini makan lain sasaha, ipan ima ipar. Nabi malah mengatakan alhamu al-mautu. Justru itu yang sangat berbahaya. Masuk ke rumah batur teh curiga ada taman dulurna, gitu kan? Kalau orang asing mau masuk, wah ini siapa gak boleh masuk. Kita juga merasa sebagai istri ada yang kakak iya. Padahal nggak tahu bagaimana libido atau orang keinginan kakak itu. Banyak kasus yang terjadi. Karena dek pangjagakan sita tehnya di dia rek aya gawe sabulan. Itu hati-hati, nggak boleh Islam begitu. Ya, jadi ada babna tentang urusan ipar gitu. Karena seringkali banyak persepsi ipar itu adalah mahramnya yang gak apa-apa dijajabkan kurang motor ke mana. Padahal justru Islam sangat mewanti-wanti. Banyak terjadi hal seperti itu dari kasus yang seperti ini gitu. Di bawahnya lagi ada ayatnya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Itu disuruhnya berarti kalau demikian paling ampuh dan paling baik adalah dengan menikah, bisa melaksanakan itu. Lalu halaman berikutnya, ketika Ibnu Hajar selesai menerangkan maksud kalimat di atas dalam kitab-kitabnya, ia menyatakan alangkah halusnya apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dan hadis Muslim tersebut sekaligus menjadi isyarat terhadap apa yang dimaksud oleh hadis di atas, yaitu hadis sebagai berikut. Dari Jabir, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah mengagumi perempuan, lalu terjadi dalam hatinya hasrat, maka hendaklah ia pergi kepada istrinya. Ini yang saya sebutkan. Lalu hendaklah menggaulinya, karena sesungguhnya yang demikian itu akan menolak apa yang ada dalam dirinya. Riwayat Sahih Muslim. Jadi kata muimah, bapak pada wala, bapak nayang, riwayat Muslim, nomor hadis sekian. Tetap berarti ibu kudu apal. Berarti si bapak ada melihat sesuatu apa saja. Jadi lelaki memang sepujuk-pujuk. Ya tiba-tiba kenapa dia ingin pulang dan seterusnya. Ternyata kehadiran kita dengan pernikahan akan memelihara hubungan rumah tangga yang baik. Tidak akan tergoda dengan yang lain. Karena Nabi menyuruh kalau sudah lihat ke situ ingin kembali. Maka dalam hadis Muslim kan ada bahasa yang agak lumayan rada vulgar tapi memang harus diterangkan ya. Karena apa yang dimiliki oleh perempuan itu sama dimiliki juga oleh istrimu. Kalau kamu sudah menemui istrimu dalam tanda kutip, maka gejolak dalam hati akan hilang. Kalau gejolak data akan hilang, maka terpeliharalah matanya, terpeliharalah kemaluannya, karena sudah hilang. Nah, jadi jika salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan, maka datangilah istrinya, karena hal itu akan menolak apa yang ada dalam dirinya, kurung nafsu syahwatnya. Itulah hikmah dari pernikahan. Jadi ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' falaihi bisaum. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum. Ya. Kemudian Al-Mazidi menyatakan bahwa kalimat fa'alaihi di sini menunjukkan igra, yaitu anjuran terhadap yang gaib, orang ketiga. Sedangkan di antara kaidah para ahli nahwu terdapat kaidah tidak boleh igra kepada yang gaib gitu. Igra mah kudu alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Alaikum misalkan apalah keperbuatan baik adanya. Lamun iyakum tahdir, iyakum wal hasada, kade tinggalkan hasud, tahdir. Kalau alaikum igro, alaikum bisidqi. Tapi senah cekali nahwu mah ari igro mah kudu kanu domir mukhatab, jangan kepada domir ghaib. Di antara yang dibantah oleh Al-Qadiyat tentang masalah ini adalah pada hadis di atas bukan igro kepada yang gaib, tetapi igro kepada yang mukhatab, yang diajak bicara, yang hadir pada saat itu. Kan tadi bilang ya ma'syarus syabab, ya kan? Wahai para
pemuda. Kan yang diajak bicaranya para pemuda waktu itu. Di mana beliau mengajak bicara mereka pertama-tama lihat halaman berikutnya dengan mengatakan manistato'a minkum, itu kan domir mukhotob, siapa di antara kalian yang mampu, maka domir ha yang ada pada fa'alaihi bukan untuk yang gaib tetapi untuk yang hadir yang mubham, kurung samar, tidak ditentukan namanya. Karena tidak boleh di sini mengajak bicara dengan menggunakan kaf fa'alaikum yang sama dengan masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Pada tadi kutiba alaikum, awalnya kutiba alaikum terus kadina fa'alaihi berarti dimubhamkeun. Ngahaja bukan maksudnya domir goib murni. Kan sejak awal sedang berbicara alaikum kepada kalian. Siapa yang dia tidak mampu, maksudnya kadinya ngan dimubhamkeun. Teu langsung nunjuk ke kalian gitu. Padahal maksudnya ke situ. Kemudian di bawahnya lagi, Al-Husain bin Muhammad bin Sa'id Al-Maghribi menerangkan tentang sabda Rasul, barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia bersaum. Pada hadis di atas terdapat isyarat bahwa kewajiban saum itu adalah pengekangan nafsu dari kebiasaan itu dan mengalahkan syahwat, dan menyedikitkan makan saja tanpa saum tidak akan dapat menempati tempatnya. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Sok jaga, nanti Allah akan berikan kemampuan. Berasok laksanakan, lamun kurang mampu alaihi bisaum, maka satu saat Allah akan berikan kemampuan karena dia sudah menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan yang dinyatakan oleh Allah lewat Rasulnya. Maka dalam Quran akhirnya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Insya Allah bakal diberikan kemampuan. Fa innalahu wijaun, karena sesungguhnya hal itu adalah penekan syahwat. Yang dimaksud dengan fa innahu, karena sesungguhnya hal itu adalah saum. Karena dia saum itu wijaun lahu, bagi dia, bagi yang tadi disebutkan di luhur akan menjadi wija. Non wija teh kalimat wijaun dengan dikasrohkan huruf bau dan dipanjangkan huruf jimnya asalnya bermakna alhamzu, memukul. Wija teh asal nama dipukul. Ngan mukul naon? Waja'ahu fi unukihi, dia telah memukulnya pada lehernya. Tuh waja'ah teh asal nama memukul. Waja'ahu bisaib, menikamnya dengan pedang. Lamun make pedang memukul dengan pedang berarti menikam bahasana. Waja'un sayaihi, meraba dengan tangannya dua buah pelirnya hingga meremukannya. Eta wija teh. Asal arti makitu. Dan penamaan saum dengan wija adalah isti'aroh, kata pinjaman. Sedangkan alakohnya, pertaliannya adalah musyabahah, menyerupai, ada persamaan. Karena saum itu ketika berpengaruh dalam melemahkan syahwat nikah diserupakan dengan wija. Yang dimaksud dengan wija adalah raddul, apa katanya? Khusyataini, meremukan atau menumbuk dua buah pelirnya. Itu asal artinya. Sedangkan dua buah pelir itu masih tetap ada seperti semula, agar dengan hal itu akan menghilangkan keinginan berjima. Maka demikian juga saum, karena hal itu akan melemahkan terhadap syahwat. Yaitu sesungguhnya saum adalah himayatun, melindungi, wiqayatun, dan menjaga dari keburukan syahwat. Telah terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban tafsir penjelasan tentang wijaun, huwal ihso, yaitu mengebiri. Kayak ihso itu artinya mengebiri. Ini adalah tambahan atau mudroj ya dalam khobar atau hadis, dan ini tidak pernah terjadi melainkan pada jalan Zaid bin Abi Unaisah. Dan penjelasan wija dengan ihso
ya, padanya terdapat peninjauan karena wija adalah raddul unsayain, meremukan dua belah pelir, sedangkan iso adalah salbuhu, meniadakan kedua buah pelir. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan, al-wija ialah satu macam dari pengebirian terjadi dengan menumbuk atau meremukan urat-urat dua buah pelir dengan tetap ada dua belah pelir itu sebagaimana sebelumnya. Fikih hadis ini kesimpulan, satu, anjuran menikah terutama kepada para pemuda, ya, para syekh juga sama tadi, kalau ada hasrat mah segeralah dan ada kemampuan. Dua, melakukan apa yang dapat menundukkan pandangannya dan memelihara para kurung kemaluan. Apa saja? Jadi antaranya saum, ya. Dan juga jangan, jadi selain saum kan nahan naflin, makan juga harus nahan pandangan, juga nahan ucapan dan seterusnya. Halaman selanjutnya, terakhir. Anjuran saum terutama untuk menahan syahwat, karena saum seperti wija tadi teh. Boleh berobat untuk menahan syahwat dengan obat-obatan. Al-Khattabi dan Al-Baghawi telah berkata, akan tetapi wajib dibawa atas obat yang dapat menahan nafsu dan tidak memutuskan kurung menghilangkan secara keseluruhan. 5. Tidak takalub dengan beban utang dan yang sejenisnya karena pernikahan. Ini hati-hati, karena ternyata yang paling berat pernikahan itu, nikah mah sebetulnya mudahnya, mahar juga bisa disesuaikan, kemudian yang lainnya, tapi seringkali kita yang mengada-ada atau takalub dalam pernikahan. 6. Mengendalikan diri itu wajib dan kebalikannya adalah haram, yaitu datang karena kuatnya syahwat disertai dengan lemahnya iman. Itu yang paling bahaya, kuat syahwat, iman lemah. Dan pemuda itu lebih kuat syahwatnya daripada orang tua. Oleh karena itu Nabi SAW telah menunjukkan mereka ke jalan mengendalikan diri. Kumaha carana? Lamun teu kuat nikah, perbanyak saum. Nah, itu dalam rangka mengendalikan nafsunya. Dan nafsu malah yang dihilangkan, tapi dikendalikan. Ya. 7. Syekh Islam berkata, kemampuan menikah adalah kemampuan beban, kurung mahar dan nafkah, dan bukanlah kemampuan setubuh. Karena khitab datang hanya untuk yang mampu setubuh. Oleh karena itu beliau bersabda, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena sesungguhnya itu penekan nafsu syahwat. Jadi ari setubuh nama kuat, ngan tadi teh mungkin mahar yang belum kuat, atau nafkah yang belum kuat gitu. Maka perbanyaklah saum. Tadi kan ada ayatnya, dengan kita menunaikan tahapan-tahapan yang Nabi sabdakan, insya Allah Allah akan memberikan kemampuan kepadanya. 8. Wajib mahar dan nafkah istri atas suami, karena dialah yang diajak bicara dengan hal itu. Jadi kewajiban siapa mahar dan nafkah itu? Kewajiban suami. Cik kira-kira geus aya bisa nutup kewajiban eta mayar mahar gitu. Ya, mayar maharna kemudian nafkahna, kalau aduh jauh kene ieu mah daripada terlantar mending panyakeula saum. Sok bari kumpul, bari sebagainya, perbanyak saum gitu. Kalau sudah ada mahar, ayo untuk kemampuan mengurus siapkan gitu. Sambil kita kalau belum mampu bersaum itu menunggu, insya Allah akan diberikan kemampuan pada saatnya. Ya, itulah satu hadis untuk hari ini yang bisa disampaikan tentang anjuran untuk menikah dan fungsi dari pernikahan. Mudah-mudahan kita yang sudah menikah bisa memanfaatkan fungsi dari pernikahannya, sehingga tadi hikmah yang kita akan dapatkan dari pernikahan itu benar-benar kita bisa mendapatkannya. Ya, demikian. Mohon maaf pada kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan yang dibahas hari ini petunjuk dari Allah lewat Rasulnya menjadi ilmu nafi'an untuk kita semua. Dan kalaupun bab keluarga, semoga menambah keharmonisan kita dan lebih sadar fungsinya. Juga ibu-ibu lebih menyadari kembali betapa kehadiran ibu itu sangat kuat dalam mengekang dan menjaga
suami kita dari kelemahan-kelemahan yang barusan telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa benar-benar berjalan dengan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.